Chief Executive Officer Apple, Tim Cook, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 17 April 2024. Pertemuan itu dihadiri sejumlah menteri, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menkominfo Budi Ari mengatakan bahwa bos perusahaan iPhone itu menyampaikan niatnya berinvestasi dan membuka akademi Apple di Indonesia, termasuk di ibu kota negara Nusantara. Cook menilai Indonesia sebagai negara yang menarik dan potensial. Yang menunjukkan bahwa Apple menilai sumber daya manusia Indonesia ini sangat potensial dan kreatif untuk terus dikembangkan. Selain itu, pemilihan Apple terhadap berbagai strategi pengembangan Apple Developer Academy di 4 kota, di Batam, Surabaya, BSD, Tangerang Selatan, dan juga yang keempat di Bali. Ini memberikan sinyal bahwa Apple sangat menilai potensi sumber daya manusia Indonesia ini sangat potensial untuk dikembangkan. A fourth developer academy, we just announced it yesterday. This one will be in Bali. We couldn't be more excited to how the three have already performed, graduating thousands of people and being able to create apps for the App Store that appeals not only domestically but abroad as well. And so we're very excited. We talked about the President's desire to see manufacturing in the country, and it's something that we will look at. I think the investment ability in Indonesia is endless. I think that there's a lot of great places to invest, and we're investing. We believe in the country. Diketahui peresmian Apple Developer Academy keempat di Bali menjadi salah satu alasan Tim Cook bertandang ke Indonesia. Apple Academy merupakan program yang dikembangkan secara langsung oleh Apple. Hal itu guna meningkatkan skill bagi mereka yang berminat dalam dunia coding dan digital secara profesional. Saat ini Apple telah membangun 3 fasilitas pendidikan Apple Developer Academy yang terletak di Batam, Surabaya, dan Tangerang Selatan dengan nilai investasi 1,2 triliun rupiah. Selanjutnya, Apple akan membuka Apple Developer Academy di Bali dan menjadikan total investasi ditaksir mencapai 1,6 triliun rupiah. Berkaitan dengan Apple, tentu begini ya, dari sekitar, saya lihat angkanya supaya jangan meleset. Dari tahun 2023 itu, tahun lalu, produksi HP di Indonesia itu produksi ya, jadi yang dibuat dalam negeri itu sekitar 49 juta, hampir 50 juta. Ya. Dan importnya hanya 2,79 juta pieces importnya. Dari 2,79 juta pieces itu, boleh saya sampaikan 85% adalah Apple product. Ya. Nah, oleh sebab itu kepentingan dari Indonesia tetap adalah menciptakan nilai tambahnya di Indonesia. Banyak cara untuk menghitung atau menciptakan nilai tambah. Ya, banyak cara untuk menghitung TKDN. Nah, Apple ini salah satu pendekatan yang sangat unik yang kita ambil untuk menghitung TKDN itu berdasarkan investasi. Dan investasi mereka itu adalah di dalam membangun infrastruktur pendidikan bagi calon-calon developer, namanya Apple Developer Academy. Nilai total investasinya sekitar 1,6 triliun dari keempat kota nanti, dari 3 plus 1 nanti di Bali, dan tentu nanti ke depannya kami juga ingin bersama-sama dengan Kominfo, kami akan dalam tanda petik meminta Apple untuk membangun Apple Developer Academy lainnya di luar Jawa. Ya, sekarang ada di Batam, ada di Surabaya, ada di Tangsel, dan Bali. Nah, kami mau mengarahkan mungkin di Timur 1, di Makassar, dan di IKN. Hingga saat ini Apple belum menyampaikan rencana membangun Apple Store maupun pabrik iPhone di Indonesia. Dengan begitu, belum ada investasi lain di luar Apple Developer Academy. Namun demikian, CEO Apple Tim Cook menyatakan akan mempertimbangkan pembangunan pabrik di Indonesia. Rumor mengenai pabrik Apple di Indonesia sebetulnya bukan barang baru. Pada 2016, Apple sempat berencana membangun pabrik di tanah air.
Namun perusahaan teknologi multinasional itu urung memutuskan untuk membangun pabrik Apple di Indonesia. Saat itu Apple batal karena melihat Indonesia terlalu banyak tambang timah ilegal, sehingga kualitas timah berpotensi tak sesuai dengan standar perusahaan. Usai bertemu bos Apple, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan CEO Microsoft, Satya Nadella pada Selasa 30 April 2024. Menkominfo Budi Ari menyampaikan raksasa teknologi ini bakal berinvestasi lebih dari 14 triliun rupiah. Sebelumnya pada tahun 2020 lalu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Microsoft pernah menyampaikan akan berinvestasi terkait pusat data alias data center di Indonesia senilai 1 miliar US dollar. CEO Microsoft bersama timnya untuk membicarakan berbagai langkah dan kerjasama serta investasi Microsoft di Indonesia. Nah, angkanya sudah dirilis. Microsoft berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 1,7 miliar US dollar. Itu kalau pakai kalkulator tadi saya hitung nilainya hampir 28 triliun rupiah untuk mengembangkan AI dan cloud di Indonesia. Jadi ini angin segar bagi kita semua sebagai negara, sebagai bangsa, bahwa Indonesia sangat diperhitungkan dalam kancah ekosistem digital global. Tadi juga Pak Presiden sampaikan Indonesia siap membantu manakala ada hal-hal yang perlu disupport oleh pemerintah terhadap rencana investasi Microsoft di Indonesia. Terutama seperti yang disampaikan Pak Presiden mengusulkan untuk ada pusat research khusus AI di Indonesia. The thing that I'm really excited to announce today is the expanded announcement of data center investments of $1.7 billion to bring the latest and greatest AI infrastructure to Indonesia. So I'm very, very excited about this. Pemerintah Indonesia disebut ingin menghadirkan semua pemain global di sektor teknologi. Budi Ari menegaskan alasan perusahaan-perusahaan teknologi kawakan dunia datang ke Indonesia karena melihat potensi besar negara ini. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital sangat besar, khususnya di Asia Tenggara. Potensi inilah yang menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis bagi perusahaan-perusahaan teknologi global kelas dunia. Tentu tujuan jangka panjang pengembangan peran Indonesia di sektor teknologi global adalah agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga menjadi mitra strategis dalam ekosistem pengembangan teknologi. Oleh karena itu, melalui investasi raksasa teknologi seperti Apple, Microsoft, dan lain-lain, Indonesia terus meningkatkan posisinya dalam perkembangan teknologi digital global. Budi Ari mengatakan Indonesia menjadi mitra strategis perusahaan-perusahaan teknologi global kelas dunia. Adapun tujuan jangka panjangnya adalah pengembangan peran Indonesia dalam teknologi global. Diketahui Microsoft sendiri memiliki kapitalisasi pasar sebesar 3,14 triliun dolar dan Apple senilai 2,8 triliun dolar Amerika Serikat. Dan ini dua perusahaan besar. Kalau dari kapitalisasi pasar, dua perusahaan ini adalah nomor 1 dan nomor 2. Microsoft dan Apple ini big company. Microsoft terakhir sudah 3.000 miliar US dollar kapitalisasi pasarnya, dan juga Apple 2.700 miliar US dollar. Bayangkan mereka ini kan perusahaan-perusahaan raksasa. Ya. Jika mereka serius dan melihat Indonesia sebagai potensi pengembangan produk-produk mereka dan usaha mereka, saya yakin kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, dan pemerintah Indonesia tentu saja membuka diri untuk munculnya berbagai prakarsa, inisiatif dan inovasi dari semua pihak, termasuk dari perusahaan-perusahaan multinasional besar seperti Microsoft dan Apple. Tak hanya Apple dan Microsoft, pemerintah juga sedang melobi agar CEO Nvidia, Jensen Huang, datang ke tanah air. Hal ini sejalan dengan Nvidia yang akan berinvestasi di bidang kecerdasan buatan di Indonesia. Adapun investasi tersebut bernilai sebesar 200 juta dolar atau sekitar 3 triliun rupiah. Kan perusahaan chip. Jadi waktu Nvidia
menyatakan ingin berinvestasi 200 juta dolar di Indonesia itu dalam bentuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi infrastrukturnya juga, pengembangan sumber daya manusia juga. Karena Nvidia ini perusahaan chip nih, semikonduktor. Kalau Microsoft kan software company. Di Indonesia, Nvidia bekerja sama dengan Indosat dan akan membangun Indonesian AI Nation yang rencananya berlokasi di Solo Technopark. Budi Ari mengatakan Indonesia menjadi negara seksi yang sedang dilirik oleh perusahaan teknologi dunia. Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, juga sudah menyampaikan komitmen investasi ini ke Wali Kota Solo sekaligus Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ia juga menyampaikan investasi yang dilakukan oleh Nvidia dan Indosat itu akan berupa infrastruktur dan peningkatan talenta atau SDM. Selain Tim Cook dan CEO Microsoft Satya Nadella, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga tercatat beberapa kali pernah menyambangi dan bertemu dengan bos-bos perusahaan teknologi dunia. Pada tahun 2022 lalu, Presiden Jokowi pernah berdiskusi dengan Elon Musk sekaligus meninjau pabrik SpaceX di Boca Chica, Amerika Serikat. Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari perintahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam kesempatan yang sama, Elon mengaku sangat tertarik dengan masa depan Indonesia. Pemilik media sosial X atau Twitter itu terlihat sangat optimistis terkait masa depan Indonesia dan mempunyai energi positif. Jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 2016 silam, Presiden Jokowi juga pernah bertemu dengan CEO Meta Platforms, Mark Zuckerberg, yang didampingi para eksekutif perusahaan di Silicon Valley, San Francisco. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyambut baik kontribusi Facebook dalam hal pembangunan ekonomi dan digital Indonesia. Agenda tersebut diketahui merupakan pertemuan kedua. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah berjumpa dengan bos media sosial Instagram dan WhatsApp itu di Balai Kota Jakarta pada 13 Oktober 2014. Ada beberapa tema yang dibahas dalam pertemuan itu, salah satunya mengenai pemanfaatan Facebook untuk menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mark sendiri mengaku bersemangat untuk bermitra dengan Indonesia. Dirinya berniat membantu pengembangan akses internet bagi 240 juta penduduk Indonesia. Pada tahun 2016 lalu, Presiden Jokowi juga pernah bertemu dengan CEO Google Sundar Pichai di Mountain View, California. Saat itu, Jokowi meminta Google mendukung pengembangan ekonomi digital Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan 1.000 wirausahawan teknologi atau technopreneur pada tahun 2020. Pada tahun 2023 lalu, Indonesia menyaksikan sebuah fenomena ekonomi yang luar biasa dengan lebih dari 3,7 juta proyek UMKM yang berkontribusi sebesar 278,1 triliun rupiah terhadap perekonomian nasional. Angka itu bukan hanya sekedar statistik, tetapi sebuah bukti nyata dari peran krusial yang dimainkan UMKM dalam struktur ekonomi Indonesia. Kesuksesan UMKM tidak terlepas dari langkah strategis mereka menuju adaptasi digital. Inisiatif menuju digitalisasi yang telah dimulai oleh sebagian UMKM menandakan kesadaran akan pentingnya transformasi teknologi dan sebuah gerakan adaptif untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global. Dengan target investasi 2024 sebesar 1.650 triliun rupiah, pentingnya sinergi antara digitalisasi dan hilirisasi menjadi semakin kritikal. Kita harus menyoroti bahwa hilirisasi digital adalah fondasi utama untuk menerangi jalan menuju ekonomi Indonesia yang lebih maju dan kompetitif. Realisasi hilirisasi senilai 375,4 triliun rupiah tentu semakin mengungkap peluang besar yang menanti untuk dieksplorasi lebih lanjut. Dengan mendorong inovasi hilirisasi digital secara lebih luas, Indonesia tidak hanya memperkuat posisinya di panggung global, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.